kita bicara sekarang tentang Dead Sea Scroll. Nah, ada yang pernah dengar? Ada yang pernah tahu apa itu Dead Sea Scroll? Mungkin dengar-dengar gitu ya tentang Dead Sea Scroll. Boleh kasih emoticon mungkin yang pernah dengar tentang Dead Sea Scroll. Salah. Nah, ini benar. Oke, Dead Sea Scroll. Nah, apa itu Dead Sea Scroll? Ya, nah, saya mau mengulang seperti biasa. Saya mengulang sedikit dari pelajaran-pelajaran yang lalu yang memang kita kan berkesinambungan ya, berkaitan satu dengan yang lain ya. Satu rantai yang panjang ini pelajarannya. Nah, ingat bahwa di abad mula-mula ketika kekristenan itu dimulai atau di abad-abad akhir atau di abad-abad awal Masehi atau akhir uh, sebelum Masehi ya, itu kitab suci itu belum jadi satu jilid seperti yang kita sekarang punya Alkitab ya, tetapi dari gulungan-gulungan. Jadi misalnya gulungan kitab Keluaran sendiri ya. Nah, ada banyak tulisan yang beredar di komunitas Yahudi. Nah, kalau kita bicara orang Yahudi itu orang yang hidup di dunia keagamaan saja, ya. Jadi mereka tidak mempelajari ilmu alam lah, ilmu-ilmu apa ya, ya. Memang pada saat itu belum belum terlalu banyak ilmu yang berkembang ya. Di daerah Yunani sudah berkembang filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan kemudian muridnya Aristoteles ya. Nah, mereka pun baru mengembangkan ilmu-ilmu sederhana seperti itu ya, dan kebanyakan filsafat-filsafat ya. Nah, orang Yahudi jauh lebih dulu punya filsafat ya. Musa itu kan filsuf yang luar biasa kan Musa itu ya. Cuma mungkin gara-gara antisemit sehingga filsuf di dunia yang besar itu dianggap Musa tidak terhitung gitu ya, dianggap yang paling besar, yang paling tua itu ya Socrates, Aristoteles atau filsuf dari Cina misalnya ya Confucius gitu ya. Tapi dunia tidak pernah mengakui bahwa Musa adalah salah satu filsuf yang terbesar ya, bahkan yang mungkin tertua ya, yang lebih dahulu. Nah, jadi banyak tulisan yang beredar di komunitas Yahudi, ya tulisan-tulisan dan tulisan-tulisan ini karena orang Yahudi adalah orang yang berkecimpung di dunia religius, tentu ini adalah tulisan-tulisan rohani maksudnya. Namun tulisan-tulisan rohani ini, ya gulungan-gulungan ini ada banyak, tetapi belum diidentifikasi, ya belum diidentifikasi yang mana tulisan yang dianggap suci atau berotoritas, ya yang sekarang kita sebut kitab suci, ya atau apakah ini suatu kitab suci, ya atau ataukah kitab biasa ya, buku suci ataukah buku biasa? Maksudnya kitab suci atau buku suci itu kan bukan membuat kita wah kalau disentuh itu jadi kita suci bukannya, tapi maksudnya tulisan yang berotoritas untuk mengajar, yang berotoritas. Berotoritas kenapa? Kenapa dianggap suci? Kenapa dianggap berotoritas? Karena dipahami bahwa apa yang di dalam tulisan itu adalah pesan yang diilhamkan dari Roh Kudus ya, yang dari Allah sendiri. Nah, uh, kanonisasi belum dilakukan, belum diidentifikasi mana tulisan-tulisan yang dianggap suci dan mana yang belum, mana yang tidak ya. Nah, uh, tulisan-tulisan ini orang Yahudi ya pada saat itu kan, pada zaman itu kan belum ditemukan mesin cetak. Mesin cetak ditemukan di abad-abad pertengahan, sekitar abad ke-16 gitu ya, atau akhir abad 15, sekitar segitu ya. Nah, untuk itu, orang-orang kuno dulu, orang-orang zaman dulu kalau memperbanyak, itu bagaimana caranya? Tentu harus menyalin manual. Oleh karena itu, alat tulis juga jadi mahal. Ya. Nah, pada zaman itu, orang itu kebanyakan itu buta huruf. Ya. Gini deh, coba saya ajak Bapak Ibu berpikir ketika kita dijajah Belanda, yang cuma berjarak 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu aja.
orang Indonesia yang berpendidikan yang melek huruf itu sedikit, ya kan? Apalagi ini 2000 tahun ke belakang. Nah, orang-orang yang melek huruf di zaman itu di berbagai bangsa itu sangat-sangat sedikit. Hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang terpelajar, dan orang terpelajar itu biasanya kaya karena untuk belajar dia perlu perlu dana gitu kan. Nah, eh, orang Yahudi juga termasuk orang Yahudi juga sedikit yang bisa menulis. Tetapi angka melek huruf dalam arti bisa membaca di antara orang Yahudi lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain. Jadi orang Yahudi lebih bisa membaca, namun untuk menulis sangat-sangat sedikit. Ya, nah orang-orang yang bisa menulis biasanya disebut kalau di dalam Alkitab diterjemahkan ahli Taurat. Ya, sebetulnya dari kata juru tulis gitu ya, bukan ahli Taurat dalam arti Taurat Musa di situ bukan ya, bukan nomos gitu ya, bukan. Tetapi sebetulnya dari kata juru tulis ya, scribe gitu ya, juru tulis. Nah, jadi orang yang bisa menulis itu sangat-sangat sedikit, tapi pada umumnya orang Yahudi itu jauh lebih melek huruf daripada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena budaya mereka. Budaya orang Yahudi adalah budaya untuk mengaji ya. Jadi mengaji itu kayak membaca kitab suci tapi dilakukan. Nah, itu bukan budaya agama tertentu tetapi uh, budaya dari daerah Timur Tengah ya. Untuk membaca itu dilakukan, ada lagunya. Kenapa? Ini memudahkan untuk menghafal. Bapak Ibu, sekarang kan banyak beredar ya lagu-lagu dari kitab Mazmur ya, karya misalnya Bapak Beliarka Untuk gitu ya, macam-macam ya karya Robert dan Lea gitu ya, itu ngambil dari kitab Mazmur. Nah, mungkin kita waktu sekolah minggu kalau disuruh baca kitab Mazmur satu perikop itu susah, tapi kalau begitu dibuat lagu ya, misalnya seperti Rusa yang Merindukan Air itu ya, itu kan gampang, ya kan? Kalau dilakukan kan jadi gampang. Nah, begitu juga budaya Timur Tengah itu dalam membaca itu dilakukan, membaca kitab suci khususnya dilakukan supaya lebih gampang. Jadi budaya mereka adalah budaya menghafal, ya. Budaya Timur Tengah itu budaya menghafal. Nah, gimana supaya cepat hafal? Dilakukan, ya, membacanya dilakukan. Jadi cepat hafal gitu ya. Nah, mereka membaca dan menghafal. Tentu kitab suci ini sedikit, tidak setiap rumah. Kalau kita sekarang kita kita punya Alkitab mungkin satu orang bisa dua Alkitab ya, bahkan di handphone, di laptop, di mana-mana ya. Kalau zaman dulu masih kita beli hard copy, kalau sekarang ada soft copy di mana-mana ada ya. Uh, Alkitab tidak dimiliki orang-orang per orang, bahkan satu keluarga pun tidak. Mungkin satu kampung hanya satu di sinagog ya, karena alat tulis mahal ya, dan tidak tidak banyak orang yang bisa menulis ya, alat tulis juga mahal. Nah, penyalinan pada saat itu masih penyalinan manual. Nah, bagaimana cara orang Yahudi menyalin, memperbanyak ya. Nah, juru-juru tulis itu atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ahli Taurat gitu ya. Para juru tulis itu menyalin kalau misalnya karena bahan saat itu misalnya kayak papirus ataupun velum ya dari kulit sapi gitu ya, dari kulit unta, dari kulit sapi, itu kan cepat rusak. Jadi begitu mau lapuk atau mereka memerlukan misalnya mereka membangun suatu sinagog di kota yang baru, mereka memerlukan salinan kitab, mereka akan menyalin dengan cara manual. Yang menyalin adalah para sovereign ya, juru tulis, juru kitab ya. Nah, orang-orang yang pandai menulis. Nah, cara penulisan para kaum sovereign ini dengan menggunakan metode yang sangat teliti dan sangat berhati-hati. Ya, ketika mereka menyalin, memperbanyak kitab suci, mereka menggunakan metode yang sangat berhati-hati. Nah, Bapak Ibu lihat ya, jadi zaman dulu itu kan bentuknya gulungan-gulungan ya, entah itu dari papirus kayak gitu ya. Nah, papirus itu adalah sejenis tanaman yang apa itu ditumbuk, kemudian dikeringkan ya, jadi suatu kertas gitu ya, kayak seperti kertas ya. Nah, satu gulungan itu eh,
Saya lupa kalau nggak salah sekitar 13 meter atau berapa meter ya saya lupa. Tapi ada panjang tertentu dalam setiap satu gulungan papirus dan itu harganya mahal pada saat itu. Nah, oleh karena itu karena harganya mahal, mereka harus berhati-hati dalam menulis, ya. Nah, karena ini kitab suci, mereka memastikan bahwa mereka nggak salah tulis, nggak salah salin. Ya, bahaya kalau salah salin. Yang namanya kitab suci bahaya kalau salah salin. Nah, mereka menghitung jumlah huruf dalam satu baris. Terus dalam satu deret dari atas ke bawah itu berapa baris gitu ya. Mereka betul-betul menghitung dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, mereka hitung semuanya, jumlah huruf, jumlah kata. Itu di salinan yang baru yang sudah mereka tulis, mereka sesuaikan, dihitung lagi, dikoreksi lagi, cek dan dicek lagi. Sesuai nggak dengan salinan yang sebelumnya, ya. Salinan yang sebelumnya atau salinan yang lama, bukan teks asli ya, karena kita udah ngerti ya, nggak ada lagi teks asli ya. Kalau kita bicara teks asli itu aslinya tuh bagaimana gitu ya. Ini semuanya asli gitu ya, tapi semuanya salinan. Nah, jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka memiliki prosedur tertentu untuk mengoreksi. Tapi kalau kesalahan itu terlalu besar, terlalu serius ya, maka bisa mengakibatkan satu papirus itu dihancurkan. Dan ini betul-betul pemborosan gitu ya, karena papirus pada saat itu mahal. Nah, jadi mereka melakukan prosedur pembersihan kalau betul-betul salahnya itu luar biasa. Jadi kesalahan-kesalahan dalam atau perbedaan atau varian teks istilahnya ya, perbedaan penyalinan ya atau varian teks ya. Kalau ada istilah-istilah saya akan berusaha menjelaskannya ya, dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi varian teks itu perbedaan antara satu teks dengan teks yang lain karena akibat penyalinan yang manual itu tadi. Nah, untuk teks-teks perjanjian lama atau teks Ibrani itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan teks perjanjian baru. Kenapa? Karena caranya para kaum sovereign ini dalam menyalin atau memperbanyak kitab suci. Ya, bayangin ya Bapak Ibu ya, zaman dulu kitab suci atau Alkitab itu susah banget ya. Sekarang kita tinggal download gratis di HP. Zaman dulu nyalinnya mahal, nggak banyak orang yang bisa nulis ya. Alat tulisnya mahal, nulisnya juga lama satu persatu ya. Dihitung lagi, udah selesai ditulis dihitung lagi, dicek dan dicek lagi supaya kalau salah langsung dihancurkan ya. Nah, seperti itu ya, kita bersyukur hidup di zaman sekarang ya. Zaman dulu di dapur aja pakai anglo ya, sekarang udah pakai kompor listrik. Bersyukur kita hidup zaman sekarang. Oke, nah kemudian para sovereign ini kemudian akhirnya disebut sebagai kaum masorah ya atau ahli penjaga tradisi ya. Nah, teks-teks yang dihasilkan oleh kaum masorah itu banyak berkembang dari abad ke-9 sampai abad ke-14 ya. Nah, jadi yang lama-lama udah banyak yang hancur, tapi yang banyak ditinggalkan, yang banyak yang kita miliki sampai sekarang, yang kita temukan, kita miliki, yang kemudian dimasukkan ke museum seperti itu ya, adalah teks-teks yang lebih kurang diproduksi di abad ke-9 sampai 14 ya. Jadi kaum Masurah sangat produktif di abad ke-9 dan abad ke-14 ini. Nah, kaum Masurah ini kemudian dari teks-teks kuno yang ada, mereka kemudian membuat catatan-catatan pengucapan, ya, atau nikut, memberikan nikut. Kalau Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Ibrani itu kan semuanya hurufnya konsonan semua ya. Bapak Ibu pasti biasa ya, kalau misalnya ngeteks WA gitu ya, ngeteks atau SMS kayak gitu kan, supaya cepat kita nyingkat-nyingkat ya, tapi kita ngerti apa yang dimaksudkan. Misalnya CPT MKN ya. Cepat makan gitu kan. Kita antarin ke SKLH misalnya. Antarin ke sekolah. Kita kan ngerti ya, walaupun itu konsonan semua. Nah, orang Yahudi juga walaupun hurufnya konsonan semua, mereka tahu ini dibacanya apa. Apakah MKN misalnya ya, saya dalam bahasa Indonesia nih ya, MKN. Apakah itu dibaca makan atau makin? Kita kan ngerti kan. Ya. Nah, begitu juga mereka.
Ya, mereka mengerti bagaimana apa itu huruf-huruf ini dibacakan. Namun untuk keseragaman, para dulu belum belum ada nikut, belum ada vowel, belum ada tanda vokal di huruf-huruf itu. Nah, kaum Masorah inilah yang kemudian membuat catatan-catatan. Jadi mereka apa itu menyalin menyalin teksnya, huruf-huruf konsonan semua itu kan huruf-huruf Ibrani kan konsonan semua. Kemudian memberi catatan di pinggir. Oh, ini dibacanya gimana? Oh, ini vokalnya gimana? Ya. Kemudian memisahkan kalimat karena zaman dulu nyambung semua. Nah, kalau kata-kata jadi eh, kata itu nggak ada jedanya, nggak ada spasinya. Kalimat juga nggak ada spasinya. Paragraf juga nggak ada spasinya, nggak ada ayat. Nah, mereka ini kemudian yang menyempurnakan semuanya itu, ya, mengatur semuanya itu. Dan kemudian mereka juga mengatur kantilasi. Kantilasi itu kayak, ya itu tadi ngajinya gitu ya, nyanyiannya, bagaimana cara pembacaannya kayak gitu ya, naik turun nadanya kayak gitu. Nah, inilah yang dibuat warisan kaum Masorah. Ya, mereka memperbanyak, kemudian mereka memberi catatan-catatan, oh ini dibacanya begini, vokalnya begini, ya, titik komanya panjang pendeknya, gitu ya. Karena huruf vokal Yahudi itu nggak kayak kita ya, tapi ada yang a panjang, ada yang e-nya itu hampir tidak terdengar, misalnya kayak gitu ya. Nah itu mereka memberikan ikut. Nah, pada akhirnya para kaum soferim atau ahli Taurat ya eh, secara umum disebut kaum Masorah dan teks yang dihasilkan oleh kaum Masorah ini disebut teks Masoret. Teks Masoret, saya singkat TM ya. Dan teks Masoret ini banyak diproduksi di abad ke-9 sampai abad ke-14. Nah, teks Masoret yang tertua itu ada yang tertua dan eh, cukup lengkap gitu ya, adalah dari abad ke-10 ya, yaitu Kodeks Aleppo. Namun yang paling lengkap itu adalah Kodeks Leningrad ya. Nah, melalui semua metode-metode ketelitian ya, kemudian pembersihan, kemudian mereka mengadakan catatan-catatan, pengertian atau tafsirannya juga mereka catat ya, pemisahan kalimat dan semuanya itu melalui apa yang mereka metodekan ini, kaum Masorah berhasil mempertahankan keakuratan dan integritas teks selama berabad-abad. Ya, nah, oleh karena itu teks-teks Ibrani atau PL itu sangat kecil memiliki varian teks yang lebih sedikit dibandingkan varian teksnya Yunani. Nah, sekarang bagaimana perkembangan penulisan? Ya, tadi kita ketemu sudah teks Masoret, kaum Masoret. Ya, kaum Masoret itu berkembang, teks-teksnya diproduksi abad ke-9 sampai 14. Tetapi sebelum dan kemudian sudah dimuseumkan ya, yang paling lengkap itu Kodeks Leningrad, Kodeks Aleppo, Kodeks Alexandria, ya, Kodeks Sinaiticus itu banyak. Ya. Nah, eh, nah, tetapi sebelum teks Masoret yang berkembang beredar di abad ke-9 sampai 14, itu ada teks yang lebih kuno, yaitu disebut teks Proto-Masoret, yang diproduksi di abad ke-5 sampai ke-7. Nah, sebelum ini, itu itu jarang ditemukan sampai ditemukannya Dead Sea Scroll. Saya singkat DSS, Dead Sea Scroll, ya, atau teks Laut Mati. Nah, teks-teks yang diproduksi zaman sebelum abad keempat ini disebut teks Pramasoret atau teks kuno. Teks Pramasoret atau teks kuno, ya. Nah, teks-teks kuno ini kemudian uh, sekarang ditemukan termasuk Dead Sea Scroll. Ya, itu Dead Sea Scroll itu baru ditemukan tahun 1947, pertama kalinya 1947. Nah, sebelum itu kan sekitar zaman Perang Dunia Kedua ya. Sebelum zaman Perang Dunia Kedua, bagaimana kita mendapatkan Alkitab kita yang modern sekarang ini? Dari teks mana? Tentu kita berterima kasih kepada kaum Masoret ya yang menjaga teks-teks itu ya. Dari abad ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 itu yang
kita warisi selama ini sampai ditemukannya Dead Sea Scroll di sekitar uh, zaman Perang Dunia Kedua. Nah, uh, kaum Masoret menyeragamkan cara kantilasi, cara ngaji, ya, cara pelaguan gitu ya, menyeragamkan cara apa itu vowelnya atau vokalnya, ya pengucapannya, ya itu diseragamkan oleh kaum Masoret. Karena sebelum itu bisa jadi tradisi lisan bisa tidak seragam dalam menyebutkannya karena belum ada tanda vokal. Nah, Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita sudah sampai di sini ya. Jadi ada bentuk kuno, bagaimana Alkitab itu berkembang, bentuk kuno hingga abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian ada Septuaginta ya. Kemudian juga Septuaginta itu kemudian menjadi kanon Alexandria ya, atau oleh kaum Katolik kemudian disahkan di Konsili Trente menjadi kanon. Dan kemudian kaum Protestan itu mewarisi jalur yang berbeda ya, yaitu kanon Palestina. Nah, kanon Palestina ini kemudian terus dilestarikan oleh kaum Masoret ya. Dan yang terlengkap itu adalah Kodeks Leningrad dari abad ke-9 ya. Nah, ini yang diwarisi oleh kaum Protestan. Jadi ada 2 jalur yang berbeda bagaimana kita mewarisi teks-teks kitab suci. Nah, sekarang kita lihat naskah kitab suci Ibrani. Sebelum penemuan naskah-naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll, tahun 47, ya, naskah tertua itu berasal dari abad ke-10, yaitu Kodeks Aleppo. Tetapi yang lebih lengkap itu sebetulnya Kodeks Leningrad di awal abad ke-11. Nah, kodeks-kodeks inilah yang kemudian diterbitkan oleh Bible Society sebagai singkatannya BHS, Biblia Hebraica Studentensia, ya. Dan BHS inilah yang menjadi dasar dari edisi Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama modern sekarang ini. Ya, jadi yang kita punya, PL kita, misalnya ya, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Inggris banyak banget ininya ya, variannya, misalnya NIV, ya, NET gitu ya. Nah, nyarinya gimana? Mereka mau bikin PL versi NIV, versi American Standard misalnya kayak gitu. Nyarinya dari mana? Nah, nyarinya kalau mau teks yang asli, yang paling tua, nyarinya pasti ke Bible Society, organisasi itu, dan ngambil dari teks Biblia Hebraica Studentensia. Ya, kenapa? Karena ini adalah kopi dari Kodeks Leningrad. Ya, Kodeks Leningrad itu adalah peninggalan teks Masoret yang paling lengkap, yang dimiliki sampai abad ke-19. Ya. Nah, kemudian ditemukanlah naskah Laut Mati. Ya, naskah Laut Mati ini lebih tua lagi, Bu. Kalau Kodeks Leningrad, teks Masoret itu dari abad ke-9 sampai abad ke-14. Tetapi penemuan naskah Laut Mati ini luar biasa karena lebih kuno, teks-teks yang lebih kuno. Yang ditemukan, yang berasal, yang diproduksi dari sekitar tahun 150 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Ya. Nah, kenapa sampai tahun 70 Masehi? Ingat ada peristiwa apa tahun 70 Masehi? Tahun 70 Masehi itu Bait Suci dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ya, orang-orang Yahudi dibunuhin, Yerusalem dibakar, dihancurkan, orang Yahudi diusir dari kota Yerusalem, nggak boleh ada satu orang pun Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Yerusalem sempat diganti namanya jadi Aila Capitolina dan menjadi kota orang Yunani. Ya, jadi betul-betul seperti apa itu namanya genosida, menghancurkan, membunuh-bunuh orang Yahudi. Itulah yang dibuatkan Tuhan Yesus di Matius 24. Dan kalau waktunya tidak dipersingkat, wah nggak ada yang hidup. Memang mengerikan sekali. Tuhan Yesus bilang ya, memperingatkan orang-orang Kristen, kalau kamu melihat penguasa keji berdiri di depan kudus, cepat-cepat lari. Nah, jadi orang Kristen banyak yang selamat karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan dan mereka mendengarkan. Jadi ketika itu terjadi, orang-orang Kristen sudah
sudah keluar dari Yerusalem. Ya, kalau kita lihat di Kitab Para Rasul, asalnya kan pemimpin-pemimpin Kristen seperti Petrus, Yakobus itu kan berdiamnya, istilahnya tuh markas besarnya, berkantornya kan di Yerusalem. Paulus datang menghadap gitu ya, misalnya itu di Kisah Rasul 15 gitu ya. Paulus datang menghadap ke Yerusalem, bahkan masuk ke bait suci gitu ya. Tetapi kemudian eh, berlanjut, mereka udah nggak tinggal lagi di Yerusalem, mereka ke Yudea, ke Samaria, dan terus ke daerah-daerah lain ya. Uh, Sehingga kita melihat dalam perkembangan kekristenan, uh, banyak mereka akhirnya menjangkau orang-orang non-Yahudi. Bahkan bapak-bapak gereja itu sudah tidak ada lagi yang orang Yahudi. Ya, seperti sebutkan, you can name it, siapa, Origenes, Agustinus, ya, Tertullianus. Mereka semua bukan orang-orang Yahudi. Murid Yesus 12 itu orang Yahudi, angkatan pertama. Angkatan kedua, Timotius, Lukas. Lukas bukan orang Yahudi, orang Yunani. Timotius blasteran, ya kan? Bapaknya Yunani, ibunya Yahudi. Ya. Cuma murid-murid angkatan pertama aja yang Yahudi. Nah, jadi seiring dengan orang Yahudi menganiaya orang Kristen pergi dari Yerusalem. Seiring orang Kristen pergi dari Yerusalem sesuai dengan amanat Tuhan Yesus untuk pergi ke Yudea, ke Samaria, dan ke ujung bumi. Begitu juga mulai orang-orang non-Yahudi mengenal kekristenan. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi teks Laut Mati itu banyak diproduksi tahun 150 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Karena tahun 70 Masehi, Yahudi di daerah Yudea itu dihancurkan, orang-orang Yahudi. Dibunuhin sama Jenderal Titus. Ya, terutama Yerusalem ditunggang balikan. Bahkan bait suci itu runtuh seperti nubuatnya Tuhan Yesus. Kamu lihat tidak ada satu batu pun terletak di atas satu batu yang lain, itu katanya Tuhan Yesus, nubuatnya Tuhan Yesus. Nah, apa itu Dead Sea Scroll? Jadi Dead Sea Scroll ini uh, adalah teks-teks gulungan-gulungan kitab, ya. 40% isinya adalah salinan dari kitab suci Ibrani atau PL. Ya, semua PL ada di situ. Semua, ya. Kita punya kitab suci. Misalnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Rut, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, Raja-Raja, dan seterusnya. Itu semua ada di situ kecuali kitab Esther. Kitab Esther tidak ada. Ya. Ya, jadi dari keseluruhan teks yang ditemukan secara bertahap, tentu ya, penggalian itu secara bertahap. Nah, semua PL ada di situ kecuali kitab Esther, nggak ada di situ. Kemudian sekitar 30% pada akhirnya tidak dikanonisasi, tidak masuk kanonisasi, 30% kitab. Kenapa? Karena ada kitab-kitab yang termasuk dalam kita sebut sekarang Deuterokanonika, seperti kitab Tobit, Sira, ya, tambahan pada kitab Mazmur, ya. Nah, juga ada teks-teks Yunani dan juga ada kitab-kitab yang memang hanya dimiliki oleh komunitas SNI saja, komunitas Qumran saja. Ya, mengatur liturginya mereka, buku nyanyiannya mereka, buku doanya mereka gitu ya. Nah, ini juga sekitar 40% lagi. Ya, jadi 40% adalah yang kita sebut sekarang PL, 30% itu adalah Deuterokanonika, 40% lagi adalah kitab-kitab liturgi dan kitab-kitab peribadatan mereka, aturan-aturan komunitas mereka. Ya, nah siapa sih yang menulis dan akhirnya mewariskan kepada kita, meninggalkan kepada kita Dead Sea Scroll? Nah, siapa itu? Kita lihat dulu latar belakang sejarahnya. Ya, kita lihat dulu latar belakang sejarahnya. Tahun 198 sebelum Masehi, gitu ya. Itu ingat ya bahwa terjadi Helenisasi. Ingat kan 2 minggu yang lalu Raja Alexander Agung itu dari daerah Makedonia, dari daerah Yunani, dari Eropa Selatan itu memperluas wilayahnya sampai hampir ke India, sampai ke Pakistan sana, dan kemudian daerah Mesir. Ya, jadi Timur Tengah itu dikuasai.
Nah, tapi kemudian Alexander Agung itu meninggal di usia muda, 33 tahun dia mati. Hebat ya, 33 tahun dia bisa menguasai wilayah yang luar biasa ini ya. Luar biasa luas gitu ya. Nah, eh, umur 33 tahun dia mati dan dia tidak memiliki ahli waris. Jadi empat jenderalnya yang selama ini mendampingi dia rebutan, ya. Jadi Seleucus, Ptolemeus, gitu ya, itu jenderal-jenderalnya. Nah itu rebutan. Nah kebetulan daerah Palestina ini dikuasai oleh kerajaan Seleucid. Jadi keturunan Jenderal Seleucus, ya. Seleucid ini menguasai daerah Palestina dan imam besar dipilih oleh kerajaan Seleucid. Nah, tetapi kemudian terjadilah bahwa raja keturunan Seleucid ini, yaitu Antiochus IV Epiphanes, itu melakukan Helenisasi yang radikal. Dia melakukan Helenisasi yang radikal. Nggak boleh lagi ada agama Yahudi. Harus semuanya jadi orang Yunani. Ya. Dan kemudian dia masuk ke Bait Allah dan menajiskan Bait Allah. Dia mengorbankan babi di Bait Allah. Padahal babi kan haram buat orang Yahudi. Jadi betul-betul dinajiskan. Oleh karena itu orang Yahudi, komunitas orang Yahudi di Yerusalem sangat-sangat marah dengan kelakuan Antiochus Epiphanes. Ya, bahkan saking marahnya orang Yahudi sama raja ini Antiochus IV Epiphanes, sampai dia dijuluki Antiochus Epimanes, Antiochus si gila gitu ya, bukan Epimanes, harusnya Epimanes jadi disebutin Epimanes ya. Antiochus si sinting, sarap, gila, edan gitu ya. Kenapa? Karena dia menajiskan bait Allah ya. Nah, karena bait Allah dinajiskan, memberontaklah orang Yahudi. Selama ini orang Yahudi disuruh berbahasa Yunani, iya, nurut. Disuruh belajar filsafat Yunani, iya, nurut gitu ya. Tapi begitu bait Allah dinajiskan, mereka nggak bisa diam nih, ini udah keterlaluan. Mereka berperang, dipimpin oleh imam. Ya, jadi uh, apa kayak perang suci gitu ya. Dan itu dicatat di dalam kitab Makabe. Ya, jadi kalau kita baca Deuterokanonika ada manfaatnya loh, kita bisa ngerti sejarah bagaimana perkembangan keagamaan pada saat itu ya. Nah, dan orang Yahudi menang ya. Orang Yahudi menang, bait Allah ditahirkan kembali ya, ditahirkan kembali, di apa itu disucikan kembali gitu ya. Dan itulah yang sekarang mereka rayakan sebagai hari raya Hanukkah, kalau pernah dengar ya, Hanukkah. Nah, karena orang Yahudi menang dan yang memimpin peperangan itu para imam, maka berdirilah kerajaan Yahudi yang dipimpin rajanya itu adalah imam. Jadi imam sekaligus raja. Ya, kalau zamannya Daud kan raja ya raja, imam ya imam. Zamannya Daud dan Salomo kan gitu. Nah, sekarang dijadiin satu, raja dan imam di bawah apa itu? Di bawah dinasti dinasti Makabe ya, keluarga atau keluarga Hasmonean. Nah, jadi kaum Iman itu menguasai pemerintahan dan keagamaan. Nah, kaum imam yang satunya ya, tidak semua kaum imam kan yang menguasai pemerintahan, itu kan segelintir sedikit orang saja kan. Nah, yang kaum imam yang lain yang juga keturunan Zadok, Saduki. Jadi uh, apa orang Zadok itu adalah keturunan Zaduki. Itu yang melihat, loh kok sekarang kok pemerintahan kok raja jadi imam juga, kok imam jadi raja juga, ya. Kaum sama-sama dari kaum Zadok gitu ya. Itu protes. Loh kok kayak gini sih gitu. Oh, nggak bener nih kayak gini. Dan mereka nggak mau menerima keimamatan dari kaum Makabe atau Hasmonean ini. Dan mereka kemudian menyingkir. Mereka menyatakan, wah, persembahan korban yang dilakukan imam besar di Yerusalem itu adalah apa itu nggak sah gitu ya. Jadi kita tetap mau menyendiri dan mereka menyendiri, mereka menjadi komunitas tersendiri ya. Nah, jadi di zaman perjanjian baru itu ada 4 komunitas besar. Kaum Farisi pernah dengar dong ya, kaum Saduki pernah dengar dong ya,
Kemudian orang Zelot, mungkin orang Zelot ini nggak banyak disebut, yang banyak disebut kaum Farisi sama kaum Saduki, ya kan? Nah, kemudian ada muridnya Tuhan Yesus salah satu itu dari orang Zelot. Nah, orang Zelot ya. Jadi kaum Saduki adalah keturunan para imam ya, dan sebagian besar keluarga mereka menguasai pemerintahan dan bait suci bait Allah. Kemudian orang Farisi ini sebetulnya bukan dari keturunan golongan imam, tetapi mereka sungguh-sungguh mau mempelajari kitab suci. Misalnya Paulus itu kan dari suku Benyamin, tapi dia betul-betul belajar keagamaan dan disebut Farisi. Sebetulnya Yesus Kristus juga orang Farisi. Kalau kita mau fair, Yesus adalah orang Farisi, kaum Farisi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang Zelot. Orang Zelot ini uh, melakukan, kalau orang Farisi, mereka betul-betul hidup suci, betul-betul me, mempelajari Taurat dan kembali kepada Taurat supaya Mesias cepat datang. Ya, kalau orang Zelot, mereka berusaha membasmi penjajah, jadi memberontak supaya Mesias cepat datang. Jadi semuanya sama, mengharapkan Mesias cepat datang, tapi dengan caranya sendiri-sendiri. Sedangkan orang Eseni juga dengan caranya, supaya Mesias, Raja Kebenaran itu cepat datang. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan imam besar di Yerusalem itu udah korup, udah nggak sah, ya. Dan mereka melakukan apa itu uh, ini keagamaan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, tapi terpisah daripada pusat keagamaan di Yerusalem. Ya, nah itu kaum Eseni. Nah, karena pemimpin agama di Yerusalem sudah berkompromi dengan penguasa, dianggap udah setengah kafir buat orang Eseni seperti itu. Sedangkan orang Farisi dianggap kurang bersungguh-sungguh dalam melakukan Taurat. Jadi yang paling keras adalah orang Eseni menurut orang Eseni. Ya, mereka menyingkir dari dunia dan hidup di padang gurun di tepi laut mati. Ya, itu yang paling keras. Tapi sebetulnya nggak cuma di tepi laut mati juga aja, tapi ada di daerah-daerah lain di Yudea dan bahkan mereka punya kampung tersendiri di kota Yerusalem. Ya, nah orang Eseni ini hidupnya secara asketis, berpuasa, nggak kawin, hidup selibat gitu ya. Nah itu uh, membiara asketis itu membiara. Tolong admin tolong dikunci supaya nggak bisa coret-coret, bisa dikunci nggak ini uh, ininya apa security-nya ini supaya nggak coret-coret. Nah orang orang SNI hidup secara asketis dan mereka menantikan perang ketika Mesias datang, ya. Uh, Peperangan antara kuasa kegelapan dan kuasa Allah gitu ya. Nah itu. Uh, dan ada kemiripan antara kehidupan dan ajaran kaum SNI dengan Yohanes Pembaptis. Yang nggak heran ya, karena orang SNI ini kan keturunan para imam. Yohanes Pembaptis juga keturunan para imam. Dan Yohanes Pembaptis ini kan sangat keras ya, menegur orang Farisi, menegur para ahli Taurat, para orang Saduki. Ini persis seperti SNI. Mungkin saja Yohanes Pembaptis itu hidup bersama orang SNI itu sangat mungkin ya, karena Yohanes Pembaptis kan tidak tidak mengikuti jalur mewarisi pekerjaan bapaknya ya. Mestinya kan bapaknya imam, anaknya juga jadi imam. Tapi Yohanes Pembaptis enggak. Mestinya kalau bapaknya udah jadi imam, anaknya ada jatah jadi imam. Dan jadi imam itu kan hidupnya enak, dapat persembahan, dapat gaji dan lain sebagainya gitu ya. Tapi Yohanes Pembaptis malah tidak hidup di daerah ya keimamatan seperti itu, tapi menyingkir ke padang gurun. Dia cuma makan madu dan belalang, ya kan? Nah, jadi sangat mungkin dia bergabung dengan siapa? Nggak mungkin dia hidup sendirian, tapi mungkin dia bergabung dengan komunitas SNI. Nah, eh, kaum SNI memang tidak disebut di dalam kitab Injil. Kita hanya membaca Farisi, Saduki, dan kemudian Zelot. Ya. Tapi ada satu kaum lagi, yaitu kaum SNI yang tidak disebut di dalam kitab Injil, tetapi sesungguhnya ada. Ya. Nah, misalnya gini ya, ketika Tuhan Yesus mau mengadakan perjamuan Paskah, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi. Kalau bahasa Yunani seorang itu kita bisa lihat dia perempuan atau laki. Ya, nah ini adalah a man gitu ya kalau bahasa Inggrisnya.
seorang laki-laki yang membawa kendi berisi air, ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Kemudian tanyakanlah kepada dia, gitu ya, di mana guru akan mengadakan perjamuan. Rupanya Tuhan Yesus juga bergaul sama orang Eseni, ya. Ya tentu saja kalau Tuhan Yesus bergaul dengan Yohanes Pembaptis, kenal sama orang Yohanes Pembaptis, murid-muridnya juga ada yang dari murid-murid Yohanes Pembaptis, pastilah bergaul gitu ya dengan orang, kenal gitu ya dengan orang SNI, dan rupanya sangat akrab sampai bisa dipinjemin rumah sama orang SNI. Nah, kenapa kok uh, para penafsir menafsirkan bahwa laki-laki yang membawa kendi ini adalah orang SNI? Sebab budaya pada saat itu, pada zaman itu, yang ngambil air di sumur, ya, kalau zaman itu setiap kampung, setiap desa, kota itu cuma ada satu sumur. Kalau di Indonesia banyak air ya, sampai banjir-banjir ya, di Jakarta sampai banjir-banjir ya. Di kampung-kampung tiap rumah ada satu sumur. Tapi di daerah Timur Tengah, sumur itu sangat jarang. Ya bisa jadi satu desa itu cuma satu sumur gitu ya. Dan biasanya yang pergi ke sumur mengambil air itu adalah perempuan. Ya. Jadi yang bawa kendi dari dibawa dari sumur ke rumah itu biasanya perempuan. Nah, kalau laki-laki bawa kendi itu nggak lazim, ya. Nah, orang SNI karena nggak ada perempuannya, ya. Jadi sebentar, ini gimana cara menghapusnya? Please jangan dicoret-coret ya. Nah, jadi yang ininya adalah saya saya setting dulu ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, jadi dalam dunia Timur Tengah kuno, perempuanlah yang bertugas mengambil air dari sumur, ya. Sehingga akan sangat mudah terlihat sesuatu hal yang gak lazim. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat orang laki-laki bawa kendi, ikutilah dia. Karena orang laki-laki selain bukan kaum SNI nggak bawa kendi, itu tugasnya perempuan, gitu ya. Nah, ikutilah dia. Nah, jadi ada kaum SNI walaupun tidak secara literal disebutkan kaum SNI. Nah, memang ada distrik, ada kampung, ada perkampungan di Yerusalem ya. Kalau misalnya kita ke Jakarta, kita ke Surabaya itu atau di kota-kota besar itu kan ada ya pecinan kayak gitu ya, atau kampung Arab kayak gitu ya. Jadi ada satu daerah yang memang banyak komunitas tertentu di daerah itu. Nah, rupanya di Yerusalem zaman dulu juga begitu. Ada kampungnya orang SNI, gitu ya. Ada distriknya orang SNI. Ya. Uh, Hasil dari penelitian dari arkeologi menyebutkan bahwa sekitar 50 kohanim, ya, kohen itu pendeta atau priest gitu ya, imam, sekitar 50 orang kohanim itu pernah tinggal di sudut barat daya Yerusalem antara tahun 30 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Ya, itu ada Esseni Quarter, ini daerah sini ya. Yang sekarang kemudian kalau yang pernah ke Yerusalem mungkin pernah lihat Upper Room, ya. Nah, Upper Room. Nah, itu ternyata memang distriknya orang orang SNI. Nah, sebagian besar hidup selibat dan mematuhi hukum lebih ketat daripada hukum yang diikuti oleh para imam di Bait Allah di Yerusalem. Please jangan dicoret-coret. Oke. Okay. Nah, kaum SNI adalah kaum keturunan para imam, ya. Dan menurut Josephus, Josephus adalah seorang sejarawan yang hidup di abad pertama. Josephus mewariskan buku-buku sejarawan tentang kehidupan abad pertama yang luar biasa ya, yang sangat berharga ya. Josephus menulis bahwa pada saat itu orang Farisi berjumlah 6.000, ya. Sedangkan kaum SNI 4.000. Ya, jadi cukup banyak juga ya kalau Farisi 6.000, SNI disebut 4.000. Nah, kemudian Philo dari Alexandria itu memberikan jumlah yang kurang lebih sama dengan Josephus ya. Dan Philo melaporkan bahwa kaum SNI itu hidup bersama dalam satu komunitas besar di beberapa kota di Yudea dan di banyak desa-desa. Nah, oke. Sekarang, nah, kita kembali lagi dan rupanya kaum SNI ini
ya, yang hidup di Qumran itu mereka hidup di daerah yang kering, sehingga kitab-kitab yang dihasilkan oleh kaum Esseni di Qumran ini menjadi terawetkan secara natural, secara alami, terawetkan oleh kondisi iklim. Mungkin kalau yang ada kitab-kitab di Yerusalem, ketika Yerusalem dihancurkan, dibakar Jenderal Titus, ya jadi terbakar juga, ya. Di daerah-daerah lain di Yudea yang musnah juga karena kelembapan, karena mungkin peperangan dan lain sebagainya. Tetapi kitab-kitab yang ditulis, ya, yang diproduksi oleh kaum Esseni yang tinggal di daerah Qumran, di tepi Laut Mati, karena ini daerah yang sangat-sangat gersang, sangat-sangat panas, itu secara alami terawetkan, ya. Nah, tahun 1947 ceritanya begini. Ceritanya ada seorang anak kecil penggembala tahun 47, ya, 1947. Penggembala domba, orang Beduin dari daerah situ yang lagi menggembalakan dombanya, dan iseng-iseng dia lempar-lempar batu ke sana, lempar-lempar batu ke sini. Nah, waktu dia lempar-lempar batu, karena itu kan daerahnya tuh kayak lembah, curam gitu ya, terus bukit, lembah lagi gitu ya. Dia lempar-lempar batu ke sana sini. Ya, main-main lempar batu. Ya, Bapak Ibu pasti pernah kayak gitu kan, main-main lempar-lemparan, ayo kita lempar-lemparan di danau, mana batu yang paling jauh lemparnya. Nah, dia lagi main-main begitu. Dia lagi main-main begitu, nah dia lempar ke satu gua, jadi ada banyak gua-gua di situ. Ayo lempar-lemparan mungkin sama temennya. Mungkin siapa yang paling jauh nih gua. Itu ada gua di sana, siapa yang bisa tepat masuk ke pintu gua itu gitu ya. Nah, dia lempar, ketika salah satu batu yang dilemparnya dia dengar ternyata ada benda pecah. Nah, dia dengar ada benda pecah, larilah dia ke sana. Nah, waktu dia lari ke sana, ternyata ditemukan ada guci-guci, banyak guci-guci. Dikira harta karun, ya. Dikira dalamnya emas. Ternyata dalamnya apaan nih? Gulungan-gulungan kuno, gitu. Nah, terus dia lapor mungkin ke bapaknya. Bapaknya, wah lihat, wah banyak. Mungkin ini ada guci-guci kuno nih. Tukang loak mau kali ya. Nah, dijualah ke tukang loak. Jadi awal ceritanya kayak gitu dulu. Nah, kemudian di tukang loak ini ada seorang arkeologi yang lagi ke pasar loak. Dia lihat lagi cari barang antik. Loh, ini kok naskah yang tua sekali. Ditelusurilah sama si arkeolog ini. Dari mana kamu dapat ini? Oh, dari itu penggembala, bapaknya penggembala gitu ya. Coba antar saya ke sana. Nah, dikenalin di mana? Oh, anak saya yang ketemu. Ketemu di mana? Dicari-cari. Akhirnya diadakanlah penggalian besar-besaran sekitar tahun 47 sampai tahun 56 di daerah tepi Laut Mati, daerah Qumran. Dan ditemukanlah sekitar 800-an naskah tua yang berasal usianya dari 150 sebelum Masehi sampai sekitar 170 Masehi. Ya, dari tim dari American School Oriental Research ini, ya, ASOR yang melakukan penggalian, ya, dan menemukan sekian persen itu adalah PL, ya, teks-teks PL, sekian persen adalah teks-teks Deuterokanonical, dan sekian persen lagi adalah kitab-kitab keagamaan mereka. Penemuan ini sangat 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 penting karena sebelum ditemukan ini, yang teks yang orang Kristen atau orang Yahudi punya itu kan cuma dari abad ke-10, abad ke-9, abad ke-10 yang tertua, yang terawetkan, ya, yang terpelihara. Tapi kemudian ada teks yang lebih tua lagi, bahkan 1 abad sebelum Masehi, 2 abad sebelum Masehi. Dan ini mematahkan tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab dipalsukan, Alkitab udah nggak asli. Nah, ternyata teks kitab teks Qumran ini, teks Dead Sea Scroll ini, kalau dibandingkan, ya, yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi, kalau dibandingkan dengan teks yang ada sekarang, itu sama. Jadi kalau ada tuduhan, ya, tuduhan dari komunitas yang hidup sekian ratus tahun setelah kekristenan lahir atau setelah apa lahirnya agama Yahudi 1.500 tahun sebelum Masehi kan. Sekitar lebih dari 2.000 tahun kemudian ada yang nuduh bahwa teks-teks Alkitab itu sudah dipalsukan.
itu kan tuduhan yang kosong, tuduhan yang ya bisa kita bilang fitnah gitu kan. Ya. Ternyata teks itu terpelihara, ya. Nah, memang ada perbedaan kecil tadi saya bilang, ada varian teks. Ya, ada perbedaan antara teks Masoret, ingat teks Masoret apa? Teks yang diproduksi ya di abad ke-9 sampai 14 dengan teks Qumran atau teks Dead Sea Scroll ya yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Ya. Misalnya perbedaannya di Yehezkiel 34 ayat 16 ya. Nah, TB1 itu mengambil dari teks Masoret ya, mengambil dari teks Masoret, dari teks abad ke-9. Karena kenapa? Karena tadi teks Masoret ini kan kemudian jadi teks di apa itu di copy oleh Bible Society Internasional ya dan menjadi dasar untuk semua teks-teks Alkitab di seluruh dunia ya yang kemudian disebut Biblia Hebraica Sturgantesia. Nah, gitu ya. Nah, jadi waktu LAI menerjemahkan TB1 itu juga mengambil dari BHS ini. Ya, yang BHS ini sumbernya teks Masoret. Nah, Yehezkiel 34 ayat 16 itu teksnya begini, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ya, kalau lihat TB1 ya. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ya. Nah, samar ya dari teks bahasa Ibrani itu samar. Nah, tetapi kalau kita lihat ini apa itu TB1 sama dengan sepertinya sama dengan KJV ya. Tapi kalau kita lihat NIV ya, NIV I will seek the lost, bring back the stray ya. Dan seterusnya kemudian I will and the strong I will destroy. Ya. Atau dari bahasa Ibrani samad. Ya. Jadi kalau kita lihat terjemahannya mungkin sangat beda ya. Yang satu yang kuat akan kulindungi, tapi yang satunya yang kuat akan kumusnahkan, gitu kan? Ya. Jadi yang kuat akan kulindungi di teks yang satu, tapi yang di teks yang satu yang kuat akan kumusnahkan. Jadi yang benar yang mana? Dilindungi atau dimusnahkan? Yang asli yang mana? Ingat kita udah nggak punya yang asli, tapi salinan yang tertua ternyata sama, gitu ya. Ternyata samad, ya. Nah, Nah, kemudian di TB2, di TB2 itu rupanya disesuaikan terjemahannya. Ya, yang kuat akan ku awasi. Gitu ya. Kalau awasi ini kan bisa bisa diawasi supaya nggak ngawur, bisa diawasi dalam bentuk dilindungi gitu ya. Jadi rupanya eh, mengambil penafsiran tengah-tengah gitu ya, mengambil penerjemahan tengah-tengah. Tapi kalau mau bahasa aslinya itu ternyata dari samad dan samar, perbedaan dalet dengan res. Yang satu melengkung, yang satu patah gitu ya. Nah, tentu karena penyalinan yang manual ya sehingga bisa jadi misalnya harusnya tekuk tajam jadinya lengkung atau harusnya lengkung jadinya tekuk tajam gitu ya. Karena zaman dulu kan belum ada mesin cetak. Kalau sekarang kan fotokopi paling paling ini kalau tintanya udah habis jadi buram gitu ya. Kalau zaman dulu kan nyalinya manual. Nah, atau contoh lain varian teks ya. Ternyata selama 1.000 tahun terpaut 1.000 tahun antara teks Masoret dengan teks Dead Sea Scroll, walaupun terpaut lebih dari 1.000 tahun. Bayangin 1.000 tahun disalin manual terus, tetapi tetap sama loh isinya. Ya, nah ini misalnya ya dari Yesaya 48 ayat 18. Luhik safta lemit spotai wahikan narhar selomika ya. Jadi yang berbeda itu di kata selomika itu yang ada merahnya itu ya. Wewit sakateka kagale hayam. Nah, di teks yang lain kata salomika yang berasal dari kata shalom itu nggak pakai huruf vaw, huruf huruf wow itu ya yang cuma satu garis merah itu ya. Nah, nggak pakai huruf wow itu. Ya,
Jadi huruf waw ini untuk membunyikan vokal, membantu untuk membunyikan vokal. Shalom Meka gitu ya. Jadi eh, ditambahin huruf waw. Tetapi bunyinya tetap sama. Nah, pembacaannya tetap sama, artinya tetap sama. Ya. Jadi ini contohnya misalnya eh, varian teks. Ternyata ada satu huruf yang berbeda, tapi kalau dibaca ya sama aja. Shalom gitu ya. Mau pakai O dalam bentuk cuma nikut, cuma tanda baca, atau O dalam bentuk huruf waw, ya sama aja bacanya gitu. Yang satu nggak pakai waw, yang satu pakai waw. Nah ini contohnya ya, varian teksnya. Atau misalnya kita lihat lagi varian teksnya yang ini. Ya. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 14 itu eh, ini kan narasinya Stefanus ya ketika dia mau dirajam, dan kemudian dicatat oleh penulis kitab para rasul itu Lukas ya. Jadi ini khotbahnya Stefanus. Nah, kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya. 75 jiwa banyaknya. Nah, kalau kita lihat di kitab Keluaran, keturunan Yakub yang pindah itu 70 jiwa. Coba buka kitab Keluaran sama kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu bandingkan sendiri. Buka Alkitabnya, Kisah Rasul 7 ayat 14 dengan Keluaran 1 ayat 5. Ya. Katanya kitab Para Rasul, anak Yakub yang pindah dari Kanaan ke Mesir itu 75 jiwa. Tapi kalau kitab Keluaran 70 jiwa. Nah, kok bisa Stefanus bilang 75? Atau mungkin bukan Stefanus, mungkin Lukas aja yang nyatetnya 75. Mungkin Stefanus waktu khotbah itu bilangnya 70 jiwa kali ya Stefanus. Tapi Lukas kemudian nulisnya 75 jiwa. Bisa jadi kan siapa yang uh, beda nyebutnya, apakah Stefanus atau Lukas, kita nggak tahu. Tapi teks menyebutnya demikian. Nah, kenapa kok bisa di Kisah Para Rasul 75 jiwa? Ternyata kalau kita lihat teksnya di Dead Sea Scroll, ternyata memang keluaran salinan di Dead Sea Scroll itu ternyata 75 jiwa. Ya, misalnya uh, kode kode serpihan atau kode apa itu kodenya 4Q13 atau 4Q1. Ya, itu fragmen-fragmen Dead Sea Scroll. Ya, ternyata memang dua-duanya ditulis 75. Nah, ternyata ada perbedaan gitu ya antara teks Masoret dengan teks Dead Sea Scroll. Selama 1000 tahun jadi beda gitu ya. Kalau di naskah yang lebih muda ternyata 70 jiwa, naskah yang lebih tua ternyata 75. Tetapi perbedaan-perbedaan ini misalnya cuma jumlah anak Yakub, cuma Shalom O, pakai vowel V itu ya, wow, huruf wow atau enggak gitu. Atau misalnya samar dengan samat tadi. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang sangat kecil yang tidak membuat doktrin yang berbeda. Tidak membuat pengajaran yang berbeda. Enggak. Apa sih masalahnya kalau anak Yakub cuma beda 5 gitu ya yang pindah dari Kanaan ke Mesir, kan nggak ada masalah gitu kan. Ya pokoknya Yakub pindah sekeluarga gitu kan, esensinya kan seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan ini bukan kesalahan yang esensi. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan ditemukannya Dead Sea Scroll ini, apa sih ininya buat uh, apa sih maknanya buat kita sebagai orang Kristen ya, yang mewarisi kitabnya orang Yahudi ya. Ternyata Allah bekerja dalam peristiwa sejarah dunia. Bagaimana dulu ya ada kerajaan Hasmonean, ya kerajaan imam dan sekaligus penguasa negara sekaligus imam. Itu membuat orang-orang Eseni marah, kemudian mengasingkan diri ke tepi laut mati yang gersang, yang kering. Siapa sih orang yang mau hidup? Coba kalau kita mikir ya sekarang ya, kok mau-maunya mereka hidup di pinggir laut mati yang gersang, yang kering, nggak ada air, susah makanan, ya rumput aja susah gitu ya, apalagi makanan. Tapi mereka rela hidup di pinggir laut mati di sana. Tetapi justru karena mereka tinggal di sana,
maka teks-teks mereka terawetkan dengan alami gitu. Sampai kemudian barulah di abad modern, di abad ke-20 ditemukan. Wow, luar biasa kan? Jadi Allah bekerja dalam peristiwa sejarah dunia dan menjaga kerajaan, ya, demi kepentingan kerajaannya, demi kepentingan memelihara firman. Nah, penemuan teks Dead Sea Scroll ini merupakan penemuan salinan yang paling tua dari teks-teks Alkitab. Dan kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang baru, bahkan semuanya sama persis. Ya, kalau cuma 0,0000 sekian gitu ya, 0,1% yang berbeda, hanya berbeda huruf, satu huruf gitu ya, dan itu pun bukan hal yang esensi, maka kita bisa bilang ini akurat. Teks yang ada ini sampai sekarang ini akurat. Cara penalinan teks itu betul-betul akurat, betul-betul nggak berubah selama ribuan tahun. Bayangin ribuan tahun ditulis manual, ya, sama tangan, nggak berubah, ya. Dan penemuan teks Dead Sea Scroll ini memungkinkan para ahli untuk membandingkan varian teks dan perubahan penyalinan sepanjang sejarah. Mungkin kayak misalnya huruf itu bentuknya kalau dulu lebih panjang-panjang, sekarang lebih bulat-bulat, hal-hal yang seperti itu saja ya. Beda huruf. Coba kalau kita misalnya baca tulisan orang zaman dulu, dokter-dokter kuno kalau nulis kan kayak kuno gitu ya. Baca teks proklamasi tulisan tangan. Itu kan orang kuno nulisnya kayak gitu. Dengan huruf sekarang. Hurufnya sama sih, jenis hurufnya sama. Tapi kan cara orang dulu nulis sama orang sekarang itu kan beda gitu kan. Nah, ini juga dengan penemuan teks Laut Mati, para ahli teks itu bisa membandingkan variasi teks dan perubahan-perubahan dalam penyalinan. Gitu ya, bisa dipelajari. Juga varian-varian teks, oh mana sih yang berubah gitu ya. Sehingga mematahkan tuduhan yang muncul di abad-abad berikutnya tentang pemalsuan Alkitab. Ya, karena itu tuduhan itu jelas-jelas palsu, tuduhan palsu karena terbukti integritas dan keakuratan Alkitab tetap terpelihara sepanjang ribuan tahun. Ya, terima kasih, silakan. Saya kembalikan pada yang bertugas. Karena terima kasih atas pelajarannya hari ini. Kita masuk ke sesi Q&A ya. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, karena mungkin saya ada satu pertanyaan juga nih yang ada masuk sini ya. Jadi, apa itu signifikansi dari Yesaya 53 sendiri yang ditemukan di Qumran? Karena kalau kita lihat tadi dari tanggalnya sendiri kan Qumran Dead Sea Scroll itu ditemukan di second century sebelum Masehi ya, berarti 70 sampai 100 tahun sebelum Masehi, dan dia memprediksi bahwa ada seorang suffering servant yang akan datang sebagai Mesias di Perjanjian Baru. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen itu sebetulnya boleh menjadikan ini sebagai salah satu fondasi iman, bahwa ada bukti nyata dari iman kita yang tertulis di kitab Dead Sea Scroll ini yang menjadi patokan bahwa ada sebuah dokumen sah yang terbukti secara waktu yang betul-betul solidify nubuatan ini ya. Lalu kenapa kalau di kaum orang Yahudi sekarang itu ada interpretasi berbeda? Sebenarnya katanya Yesaya 53 itu adalah representasi dari negara Israel dan itu bukan menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana sebagai anak Tuhan itu kita meresponi, oh ini tuh benar-benar terbukti ini memprediksi Tuhan Yesus. Kan kalau di apologetika mungkin ini salah satu hal yang dibahas juga kan. Tadi ya soal guru kebenaran mungkin ya, guru kebenaran yang ada di ini apa? Di teks-teksnya kaum Esseni yang tidak termasuk dalam kanon kan. Ada nubuat-nubuat seperti itu ya, ada juga tentang eskatologi, tentang apa itu peperangan terang dan gelap gitu ya. Nah, sebetulnya jangankan kejauhan ke arah Kristen ya. Penafsiran kaum Esseni dengan kaum Farisi dan Saduki aja berbeda. Farisi dengan Saduki aja berbeda. Farisi Saduki dengan Esseni berbeda. Dengan Zelot juga berbeda. Begitu juga antara kaum Farisi sendiri. Kaum Farisi sendiri ada dua golongan besar, yaitu
golongan Samai dan Hilal gitu. Itu sendiri mereka saling berbeda satu dengan yang lain ya. Samai lebih keras, Hilal lebih moderat misalnya kayak gitu. Nah, kalau di kepercayaan orang Esseni itu kemudian di buku-buku tafsirannya itu ada sesuatu yang seperti itu, ya itu bukan mengarah kepada kekristenan gitu ya secara langsung, karena kita melihat bahwa tidak semua kaum Esseni kemudian tidak semua kaum Esseni kemudian menjadi murid Kristus. Mungkin tadi yang meminjamkan rumahnya dia adalah simpatisan murid Kristus. Ya mungkin dia bagian dari 70 orang murid-murid Kristus atau orang banyak murid yang mendengar pengajaran Kristus ya. Atau misalnya murid-murid Yohanes Pembaptis ada yang pindah menjadi murid Kristus gitu ya. Tapi tidak semua kaum Esseni berubah ke penafsiran dan kepercayaannya menjadi murid Kristus. Karena komunitas Qumran ini kan terus ada sampai sekitar abad pertama ya. Seiring dengan kehancuran Bait Suci, tetap mereka menghasilkan teks-teks, tetap mereka hidup sebagai komunitas sendiri. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Sorry karena tadi saya keputus juga. Ya, yang kedua mungkin dari kitab itu sendiri kan salah satu perdebatan ya di orang Kristen itu apakah Yesaya 53 itu ditulis setelah kejadian pensaliban Tuhan Yesus. Dan ternyata Yesaya 53 itu ada sebelum, bahkan 200 sebelum. Nah, apakah kita sebagai anak Tuhan itu boleh menjadikan ini sebagai salah satu fondasi iman gitu. Jadi kayak, oh ini karena kitabnya ada nubuatan yang ada, jadi secara timeline ada seperti mujizat. Yang saya rasa ini mujizat yang berlaku untuk semua orang ya, karena ini kan sebuah mujizat yang sifatnya global dan kita bisa Hamba Tuhan verifikasi. yang menderita ya, Yesaya Iya, 53 betul. ya. Ya, jadi memang bahwa penafsiran orang Yahudi dengan orang Kristen itu beda. Bahkan bukan cuma Yesaya 53 aja. Misalnya seorang anak dara akan melahirkan, itu pun orang Yahudi menafsirkan berbeda dengan orang Kristen. Jadi banyak ayat-ayat yang orang Kristen tafsirkan ini tentang Mesias yaitu Yesus Kristus, oleh orang Yahudi ditafsirkan secara berbeda. Gitu. Jadi bukan cuma Yesaya 53 aja. Termasuk yang Mika pasal yang kelima misalnya, atau kitab penglihatan Nabi Daniel yang lanjut usianya memberikan kekuasaan kepada anak manusia. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab tentang di Perjanjian Lama tentang Mesias yang bertolak belakang penafsiran antara Kristen dengan Yahudi. Nah, mungkin melanjut pertanyaan tentang pentafsiran. Ini ada satu pertanyaan tentang perbedaan dari Yesaya 9 ayat 6 tentang Bapa yang kekal. Kalau di Septuaginta itu ditulis sebagai Angel of Great Council ya. Tapi kalau di terjemahan NRSV di Masoteric Text itu disebut sebagai Mighty God. Nah, jadi pengertian terhadap Bapa yang kekal itu tertulis di terjemahan Septuaginta dan Masoret itu berbeda, mana yang lebih tepat dan mengapa ada perbedaan tersebut. Sebentar, saya mesti cek dulu ya. Ini saya karena saya nggak ada ininya apa teks, saya nggak sediakan teks Oh iya, untuk Septuagintanya, jadi saya mesti cek dulu. iya. Bisa kita hold buat minggu depan ya. Oke oke. Mungkin izin saya baca dikit ya. Saya udah buka sebelum ini kan. Jadi kalau di Yesaya 9 ayat 6 ya saya baca versi Inggrisnya. For a Mm-mm. child has been born for us, a son given to us. Authority rests upon his shoulders, and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nah, kalau di versi Septuagint, for a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder, and his name shall be called Angel of Great Counsel. For I will bring peace upon the princes and health to him. Jadi ada Angel of Great Counsel, satu itu Mighty God. Mm-mm. Ya, saya kira bukanlah suatu perbedaan yang ini ya, bukanlah suatu perbedaan yang besar. Ya. Nanti saya cek untuk yang Dead Sea Scroll ininya bagaimana teksnya. Hmm. Tapi kan mungkin Kak Anda juga sempat jelasin ya, kalau masoterik itu
rootnya itu Yahudi, sedangkan kalau Septuagint itu yang Helenis, kaum Helenis itu. Jadi mungkin ada pandangan berbeda tentang gambaran Tuhan yang menyebabkan perbedaan dari penerjemahan tersebut ya. Tadi ada kata angelnya ya. Iya, iya. Soalnya kalau ini kan Prince ya, Prince of Peace ya, yang ini, yang terjemahan yang satunya ya. Iya. Lalu, Sebetulnya kalau angel itu, kalau yang satu kan Prince, Prince itu kan pangeran gitu ya. Kalau angel itu kan utusan. Jadi sebetulnya tidak menjadi suatu apa ya, suatu perbedaan yang ini, perbedaan yang besar. Karena ya kata dia aku diutus sama apa gitu ya. Tapi kalau misalnya angel diartikan dalam arti malaikat, makhluk-makhluk surgawi, ya itu salah ya. Tapi kalau mau mengerti bahasa Yunaninya, uh, malaikat, angelos itu kan utusan sebetulnya. Secara harafiah hmm, artinya utusan betul, betul. gitu. Ya, jadi mengerti-ngerti karena berarti kalau ada lihat kayak gini kita mesti paham secara konteks ya bahwa ini sedang membahas tentang utusan. Jadi secara konteks ya Mesias itu utusan, bukan berarti kita baca ini ya tuh kan berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan tapi malaikat doang di sini gitu kan ada yang cari-cari salah. Nah ini karena pertanyaan berikutnya mungkin DSS ini apa? Ini apakah menjadi kitab paling tua? Apa termasuk kitab Henokh yang terdapat pada kitab Ethiopia? Ethiopian Bible ya. Kalau tidak termasuk, apakah kitab Ethiopia lebih lengkap daripada Dead Sea Scroll? Ya, uh, rasanya di minggu lalu saya sudah memberikan perbandingan, Deuterokanonika antara Katolik, Ortodoks, dan Ortodoks Tewadeho itu berbeda. Jadi memang Deuterokanonika ini jumlahnya beda-beda antara tiga komunitas ini. Komunitas Katolik, Kristen Barat, komunitas Kristen Timur, yaitu Ortodoks sendiri, dan yang paling lengkap, ya maksudnya bukan paling lengkap, ya paling banyak itu adalah Ortodoks Tewadeho yang memasukkan kitab Henokh ke dalam Deuterokanonikanya, sedangkan Katolik tidak memasukkan. Nah, ternyata ditemukanlah di dalam komunitas Qumran ini, ternyata di situ juga ada kitab Yobel dan ada kitab Henokh juga gitu. Nah, masalahnya adalah kita mau mengikuti tradisi yang mana, ya kan? Kembali lagi ke situ kan. Tradisi yang mana yang mau kita ikuti? Apakah tradisi Alexandria, ya, ataukah tradisi Palestina? Ternyata kalau orang-orang Protestan mengikuti tradisi Palestina, kanonisasi orang Yahudi. Sebab sejak konsili Yamnia, ketika orang Yahudi kemudian melubah liturgi, seiring dengan runtuhnya Bait Allah, mereka nggak bisa lagi persembahkan korban kalau berdosa, ya harus potong korban di Bait Allah, harus kasih perpuluhan ke Bait Allah. Mereka nggak bisa lagi lakukan itu sejak keruntuhan Bait Suci. Sehingga mereka harus mengubah liturgi, kembali seperti ke zaman pembuangan ketika mereka dibuang. Nah, mereka kemudian mengadakan konsili. Wah, ini ada yang urgent, kita harus merubah liturgi. Itu yang pertama. Kedua, ini ada yang urgent. Ada yang namanya sekte Kristen, penyesat, yang ya menurut mereka menuhankan manusia gitu ya, menyembah manusia. Ini sekte yang sesat. Kita harus antisipasi. Nah, sekte sesat ini ngikut-ngikut kita nih, pakai kitabnya kita. Sekarang kita ini ya, kita rundingan mana nih sebetulnya yang termasuk di antara tulisan-tulisan yang banyak ini yang adalah tulisan yang suci. Nah, disitulah ada kanonisasi yang ukurannya menurut kanonnya orang Yahudi adalah pertama, isinya tidak bertentangan dengan Taurat. Jadi kalau ada kitab-kitab yang tidak masuk kanon, entah itu Tobit, Yudit, ataupun kitab Henokh tadi itu, kenapa orang Yahudi tidak masuk kanon? Karena tidak termasuk dalam periode keempat ini. Satu, isinya tidak boleh bertentangan dengan Taurat. Kedua, ditulis di Palestina. Ketiga, harus berbahasa Ibrani. Dan keempat, ditulis sebelum atau paling lama zaman Ezra dan Nehemia. Jadi zaman Ezra dan Nehemia kanonisasi itu sudah selesai. Dianggap Tuhan tidak lagi menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Itu menurut kriteria kanonnya Yahudi itu 4 itu. Nah, jadi sementara komunitas Alexandria sudah terlanjur menerjemahkan kitab-kitab ini, tetapi komunitas Alexandria, Yahudi Alexandria pada akhirnya pun tunduk kepada konsili Yamnia, karena kan ini suatu konsili
Konsili itu apa ya, sidang sidang besar gitu ya, semua utusan kan dipanggil. Nah, pada akhirnya komunitas Yahudi di Alexandria juga turut dan mengikuti kanon yang dirumuskan oleh Yamnia ini. Jadi orang Yahudi sekarang seragam, nggak lagi pakai kanon Alexandria. Masalahnya adalah Kristen mula-mula sudah terlanjur pakai ini, dan Kristen kan tidak tunduk kepada otoritas orang Yahudi di Yamnia, dan sudah terlanjur pakai kanon Alexandria yang berbahasa Yunani yang lebih mudah dimengerti sama mereka. Nah, oleh karena itu di komunitas-komunitas Kristen ada tulisan-tulisan yang misalnya Judith, Henok lah, Makabe lah, yang sebetulnya oleh orang Yahudi itu adalah non kanonik, kitab-kitab yang non kanonik gitu ya, di luar kanon gitu. Ya. Nah, itu yang diwariskan oleh orang-orang Kristen gitu ya. Jadi, apakah kita sekarang perlu mencari kitab Henok? Kalau engkau sebagai bagian dari gereja ortodok Tewadeho, ya nggak apa-apa, ikutilah gitu ya. Tapi kalau engkau mengaku Protestan, ya ini kanon Protestan, karena eh, bagaimana kitab suci yang kita miliki itu kan menentukan doktrin kita juga, menentukan pengajaran kita juga, gitu kan? Nah, tapi kan Kak Anda mungkin tadi ada pertanyaan bagus ya, apakah kita harus baca kitab Henok? Mungkin kalau saya bukan bukan kitab Henoknya, lebih ke arah kadang kita itu sebagai orang Protestan dengan karonisasi terbatas ya. Kalau kita mau pertanyaan kritis, ada beberapa pertanyaan yang akhirnya kita bingung. Kayak, oh apakah Salomo akhirnya diterima sama Tuhan walaupun di akhir hidupnya dia menyembah berhala tuh. Nah, tapi kalau kita baca Ethiopian Bible, itu kan ada story of Salomo yang dimana dia diceritain sebenarnya kejadian di hidup itu. Mungkin saya nggak bisa disclose di sini, cuma saya udah baca. Oh, ternyata itu fill the gaps yang question yang nggak jelas itu. Dimana kalau kita orang Protestan yang, oh kita bacanya ini dong ya, akhirnya pertanyaan tuh justifikasi. Loh, ini disebut loh di ayat ini dia bapak orang beriman berarti juga dia diselamatkan. Berarti tapi kan jawabannya nggak puas gitu, Bu. Dibanding kalau kita baca kitab ekstra, oh ya ternyata ini ada ya Nephilim tuh. Oh, tuh ada di kejadian disebut juga gitu. Ya Lalu itu ada bukti arkeolog justru apa karena batu-batu itu. besar kayak kursi. Oh, berarti betul ya, berarti Mesir bisa dibangun karena Henok bilang ada makhluk-makhluk besar. Nah, justru karena itulah makanya mungkin orang Yahudi nggak mau memasukkan itu sebagai kanon. Justru Hmm, karena menurut orang Yahudi ini bertentangan dengan Taurat gitu. Salomo hmm, ini sudah menyembah berhala ya, terus istrinya banyak, terus dia akhirnya menyimpang dari Yahweh karena istri-istrinya, tapi dibelain gitu kan sama kitab-kitab hmm, Deuterokanonika itu dibelain. Nah, orang Yahudi justru nggak suka itu gitu. Ini nggak benar nih, kitab-kitab hmm. ini bertentangan dengan Taurat, coret gitu ya. Justru orang Yahudi juga memahami gitu kan, dari berbagai tradisi lisan dan tulisan, karena orang Yahudi kan bukan cuma mewarisi satu aja kitab yang tertulis, tapi kan ada Torah, oral Torah juga kan yang sekarang misalnya jadi Talmud, jadi Mishnah. Nah, rupanya mereka bilang, loh, kok penciptaan Adam, Tuhan menciptakan ini lain juga ya gitu ya. Wah, ini gak bener nih. Jadi kitab Henok mungkin dikeluarkan kayak begitu. Oke. Tapi bukan berarti nggak boleh dibaca ya. Saya sebagai pengajar uh, bibliologi, saya membaca juga sebagai orang Protestan dan sebagai pengajar biologi, saya membaca juga kayak Deuterokanonika, kayak kitab Tobit, kitab Yudit, karena saya perlu tahu isinya apa, gitu ya. Kayak kitab Makabe, itu mungkin bertentangan dengan doktrin Protestan saya, karena di situ ada seperti api penyucian, dan itu bertentangan dengan apa yang saya yakini, gitu ya. Jadi kalau kitabnya berbeda, pasti ada hal-hal yang berbeda di situ. Nah, misalnya lagi di kitab Tobit misalnya ya, bagaimana ada malaikat yang menyerupai manusia ya, kemudian ngajarin si Tobit ini untuk menyembuhkan butanya bapaknya itu pakai jantungnya ikan misalnya kayak gitu. Hmm. Eh, Seperti hal-hal yang mitologi kalau menurut saya. Dan mungkin itulah sebabnya orang Yahudi mengeluarkan itu dari kanon. Ya, ini berbicara soal positioning. Saya memilih kanon Palestina daripada kanon Alexandria. Positioning saya begitu, ya. Jadi saya bicara dengan orang yang sudah positioning, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada kan orang yang positioning saya pakai kanon Alexandria, tentu dengan argumentasi yang berbeda lagi. Saya berargumen sebagai posisi saya.
saya memegang kanon Palestina gitu. Dan Ini pertanyaan berikutnya, silakan. orang SNI itu menantikan datangnya sosok seorang Mesias. Apakah pada akhirnya mereka percaya Yesus sebagai Mesias? Ada yang percaya, ada yang tidak juga gitu. Karena di antara seperti yang tadi saya katakan ya, ternyata orang SNI ini ada di kitab Injil. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau kamu ketemu seorang laki-laki yang membawa guci, kamu bilang, tanyain sama dia, di mana guru akan menyediakan, guru akan makan malam gitu. Rupanya dia adalah murid, kan karena Yesus bilang murid-muridnya disuruh tanya sama dia, di mana guru, berarti kan dia muridnya Yesus juga, di mana guru akan mengadakan perjamuan makan malam. Oh, dia nyediain rumah, dia nyediain makanannya. Nah, rupanya si orang SNI ini adalah satu murid Yesus yang menjadi murid Yesus. Dari 12 murid Yesus itu kan ada yang pemungut cukai, ada yang dari orang Zelot, ya. Bahkan Paulus adalah orang Farisi garis keras, seorang ahli Taurat, orang Farisi garis keras, gitu ya. Jadi dari berbagai macam latar belakang, ya, yang orang awam kayak nelayan biasa, Petrus juga ada gitu. Orang-orang Farisi, orang Eseni, orang Zelot, itu berbagai macam latar belakang. Tetapi kalau dibilang semuanya menjadi muridnya Yesus, itu enggak. Paulus dari orang Farisi, tapi tidak semua orang Farisi jadi murid Yesus. Ya, nah ada yang dari orang Eseni, karena ada salah satu muridnya Yohanes Pembaptis, bukan Andreas. Andreas itu kan muridnya Yohanes Pembaptis. Itu kan orang SNI yang menjadi muridnya Yesus. Tapi apakah semuanya? Tidak. Tetap mereka memegang penafsirannya. Penafsiran orang SNI tentang Mesias itu guru kebenaran ya yang akan datang gitu. Orang Farisi juga punya penafsiran tentang Mesias. Dan untuk menggenapi supaya Mesias itu segera, nubuatan Mesias itu segera terjadi, mereka dengan caranya masing-masing. Orang Zelot dengan memerangi Romawi, orang Eseni dengan memisahkan diri. Dengan caranya masing-masing mereka berusaha supaya nubuat Allah tentang Mesias ini segera terjadi. Jadi dengan penafsirannya masing-masing, kan dengan caranya masing-masing. Karena penafsirannya mereka begitu, gitu beda-beda. Jadi caranya juga beda-beda. Nah, berarti apakah saat itu Yohanes Pembaptis terinspirasi untuk memurnikan kembali pengajaran Taurat? Karena kan kalau kita lihat dia itu adanya dekat sungai dan dia melakukan ritual baptisan ya yang dibahas di Alkitab. Dan sedangkan tadi saya lihat tuh di SNI ada gambar kayak kolam terus di pinggirnya ada air yang dimana Betul sekali. ya mereka itu harus setiap hari melakukan ritual ablution. Nah, kalau Imam Farisi sendiri itu ada baptisan seperti itu kah, Bu? Atau itu yang menjadi tradisi juga sehingga orang Islam sekarang kalau sembahyang itu ada wudhu kan? Hmm. Pernah baca nggak di Perjanjian Lama? Laut tuangan. Laut tuangan di atas lembu-lembu itu yang dibuat Salomo. Laut. Nah, apa sih laut itu? Laut itu ternyata tempatnya, istilahnya orang Islam itu wudhu, membasuh tangan, ritual. Nah, asalnya tuh seperti itu. Nah, di zaman yang dilakukan orang SNI itu lebih keras. Mereka itu membasuh seluruh tubuhnya, masuk ke kolam yang tadi turun ke bawah, terus naik lagi ke atas. Dan cara baptisan orang zaman itu telanjang bulat, dibuka semua. Karena itu orang SNI kan nggak ada perempuannya di situ. Jadi masuk telanjang bulat, supaya artinya itu supaya apa? Supaya seluruh tubuh itu kena air, ditahirkan. Itu maksudnya. Nggak ada yang tertutupi kain. Wah, ketutup nih yang bagian ini, berarti yang bagian ini nggak suci karena ketutupan kain. Jadi mereka betul-betul harus ditahirkan, dibersihkan sama air masuk. Padahal airnya juga nggak ganti-ganti karena kan susah airnya, airnya juga kotor airnya. Tapi mereka ya mereka memahami seperti itu. Masuk, mereka ditahirkan. Karena ini kan makna rohani gitu ya, bukan bukan bersih bersih dari kuman gitu ya. Makna rohaninya mereka seperti itu. Nah, itu. Jadi penyucian, istilah ritual penyucian, pentahiran, itu biasa di antara orang Yahudi. Biasa. Wanita yang baru melahirkan harus melakukan pentahiran. Bahkan wanita setiap bulan yang menstruasi, setelah selesai menstruasi, harus melakukan pentahiran. Pentahiran di kolam-kolam pentahiran. Cara pentahirannya gimana? Ya masuk ke kolam. Masuk. Kayak gitu.
Itu di zaman itu ritual seperti itu biasa dilakukan. Nah, orang SNI merasa mereka harus betul-betul suci tiap hari, suci tiap detik. Jadi mereka selalu tiap hari melakukan pentahiran. Makanya di komunitas di penggalian di daerah Qumran itu ada yang seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat ya mungkin yang pernah ke Israel ya, jangan cuma jalan-jalan foto-foto, belanja-belanja aja, tapi cobalah sekali-sekali ke museum Israel Museum di Yerusalem. Itu kan ada bagian-bagiannya. Mereka ada yang tentang seni, benda-benda seni, tapi ada bagian yang Shrine of the Book. Dan shrine di Museum Israel bagian Shrine of the Book ini itulah yang paling besar menyimpan penemuan laut mati. Itu tadi saya kasih sedikit fotonya. Gulungan kitab Yesaya yang ditaruh di museum itu. Ya. Jadi kita nih bangga nih. Ya bangga nih, lihat Alkitab yang diwariskan dari zamannya, dari turun temurun. Kita masih punya loh. Sementara ada anak baru yang bilang, ya dalam tanda kutip saya bilang anak baru gitu ya, maksudnya komunitas yang baru lahir kemudian sekian ratus tahun, 600, 700 tahun setelah kekristenan, bahkan 2100 tahun setelah agama Yahudi ada, dia baru lahir gitu ya. Terus dengan seenaknya teriak-teriak, kitab lu palsu. Oke, kalau palsu mana yang asli? Apa lu punya? Lu tuduh-tuduh palsu, emang lu punya yang asli? Gitu kan? Ini kita lihat nih, punya sekian ribu tahun. Dari abad kedua sebelum Masehi dengan abad ke-10 dibandingin. Akurat loh. Oke, ada perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan yang minor yang tidak mengubah pengajaran gitu. Yang tidak mengubah esensi. Ya. Ya. Jadi penemuan Dead Sea Scrolls ini penting untuk mematahkan tuduhan-tuduhan dari para polemikus yang nggak suka kekristenan dan Yahudi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, berarti selain dikonfirmasi ke masa lalu, sudah nubuat yang terjadi dikonfirmasi pula di Perjanjian Baru, dan kalau secara eskatologi mungkin banyak hal-hal yang saya lihat ditulis di Perjanjian Baru tentang suatu hari itu dilarang punya anak, nggak boleh makan daging. Itu kan juga ada kalau nggak salah di Timothy ya, kitab Timothy, terus di Wahyu. Sekarang yang sedang kejadian di Israel dan perang dunia yang hampir perang ini, itu kan ada nubuatan-nubuatan yang saya lihat. Kemarin ada sih saya lihat pelajaran online yang kita nggak bisa menghindari kenyataan bahwa emang iya gitu ditulis itu, dan sekarang sedang kejadian di mana semua negara itu menyerang Israel dan membenci Israel dan menjadikan dia terpojok gitu, dan di Alkitab ayatnya pas banget. Lalu kalau kita ambil yang perumpamaan binatang-binatang, binatang negara ini ya mungkin sebagian ada yang bilang cocok logi, tapi kalau kita lihat juga ini pas. Jadi ya ini masih kitab yang hidup dan berjalan, Bu ya. Ya, dan saya nggak mau berspekulasi. Hmm. Alkitab mengatakan bahwa bumi ini akan hancur dengan api. Apinya apakah itu dari bom nuklir, apinya apakah itu dari gunung dari dalam inti bumi yang meledak, apakah apinya itu dari meteor yang nubruk. Saya tidak mau berspekulasi, tapi Alkitab memang mengatakan bahwa bumi ini akan hancur dengan api. Tuhan bersumpah kepada Nuh bahwa dia tidak akan menghukum bumi lagi dengan air. Ya. Tapi kalau bandel bumi akan dihukum dengan api, itu kan. Jadi itu bukan suatu janji shalom ya, tetapi suatu peringatan keras. Aku tidak akan lagi menghukum kamu dengan air. Ya, kayak kalau kita punya anak nakal gitu ya. Kita punya anak nakal misalnya ya. Kita 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 grounded gitu ya, kita kasih konsekuensi. Nggak boleh main HP lagi ya 2 jam ya. Karena kamu nakal ya. Nah, sekarang udah 2 jam nih, mama kasih lagi HP-nya ya. Tapi kalau kamu, mama nggak akan ngambil HP kamu lagi, nggak akan. Tapi nanti ya, mama akan ambil laptopmu, kamu nggak bisa punya laptop lagi, kan kayak gitu kan. Sebetulnya janji kepada Nuh tuh sumpah sumpah nggak akan menghukum bumi lagi dengan air. Tapi di kitab Petrus dikatakan apa? Bumi ini akan hancur dengan api. Iya, nggak akan air lagi, tapi kan api. Nah, bagaimana apinya itu yang akan menghancurkan bumi? Apakah itu perang, bom nuklir lah, dan sebagainya? Apakah itu dari dalam inti bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya? Apakah itu ditubruk meteor, dan lain sebagainya? Saya tidak mau berspekulasi karena Alkitab juga tidak menjelaskan dengan spesifik hal itu. Ya,
Tetapi soal keadaan Israel sekarang, apakah nanti membaik ataukah memburuk? Misalnya memburuk, menular. Korea Utara sekarang udah menghancurkan akses ke Korea Jalan. Selatan, Laut Cina Selatan tambah tegang. Apakah itu akan menjalar kemana-mana? Apakah nanti akan mereda? Saya tidak mau berspekulasi karena ini pun pernah terjadi. Ini pernah terjadi. Israel itu sekitar tahun 70-an, saya lupa persisnya tepatnya kapan, itu dikepung oleh semua negara Arab. Sekarang Mesir santai aja, Yordania masih santai, masih masih muka dua gitu kan. Tapi zaman itu pernah loh sampai semuanya ngepung Israel. Hmm. Perang 6 hari, perang Yom Kippur, coba cek perang-perang zaman dulu, tahun 70-an, tahun 60, tahun 50, Israel pernah dikepung sama Arab, seluruh seluruh Arab mengepung. Nggak ada sahabat waktu itu. Sekarang mereka udah bersahabat, Israel udah bersahabat sama Mesir, sama Yordania, udah bersahabat. Turki juga diam aja gitu kan. Yang ribut kan cuma sedikit aja yang ribut sama Israel. Iran, Lebanon pun bagian separatis aja, bukan seluruh negara Lebanon yang gak suka sama Israel. Bahkan pemerintah Lebanon terima kasih gitu kalau Hizbullah itu diberantas sama Israel, terima kasih, silakan aja berantas, itu memang ngacauin negara kita gitu kan. Itu kan politiknya Lebanon kan, makanya uh, itu ya kayak negara di dalam negara itu Hizbullah itu. Nah, saya nggak tahu apakah semakin meruncing ataukah nanti kembali tenang lagi, karena ini pernah terjadi. Coba cek sejarahnya Israel, perang-perang Israel 6 hari, perang Yom Kippur pernah terjadi, tapi kemudian mereda. Nah, saya katakan saya nggak tahu, kita nggak berspekulasi. Oke. Dan ini pertanyaan lanjutan ya, mungkin berkaitan dengan ablution. Nah, apakah di rumah setiap orang Israel itu betul ada kolam atau keran air setiap orang harus masuk untuk mensucikan dirinya sebelum masuk rumah? Wah ya. Enggak, karena uh, ritus pentahiran itu kan sangat apa ya, istilahnya tuh sakral gitu ya, sakral. Jadi bukan di tiap rumah ada. Nah, di bait suci itu ada kolam untuk pentahiran atau bejana besar yang bukan bukan bejana kecil ya, bejana yang besar untuk melakukan pembersihan. Ada gitu ya. Seperti gini. Coba baca di Lukas pasal yang kedua. Yesus itu disunat umur 8 hari. Nah, di situ dikisahkan bahwa seolah-olah penyunatan Yesus, pentahiran Maria dari apa itu? Dari melahirkan itu terjadi bersama, padahal itu adalah suatu peristiwa upacara yang berbeda. Jadi Maria membawa Yesus ke bait Allah dan dia mempersembahkan. Nah, persembahan ini sebetulnya bukan untuk penyunatan. Persembahan yang diberikan Maria 2 burung tekukur karena Maria dianggap miskin banget, jadi harus mempersembahkannya bukan 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 kambing, bukan domba, bukan lembu, tapi dia hanya mampu 2 burung tekukur. Itu adalah persembahan untuk pentahiran dirinya Maria baru melahirkan. Nah, itu kan ditahirkan Maria itu. Nah, di mana dia bawa persembahan itu ke bait suci. Jadi dia lakukan pentahiran itu di bait suci. Itu contoh-contoh pentahiran ya yang kalau kita nggak ngerti budayanya, kita nggak ngerti liturginya, itu kita baca selewat-selewat aja gitu tanpa menangkap, oh ternyata ini tuh ini, oh ternyata ini tuh ini gitu. Jadi sama dengan ini ya, dulu setelah saya pelajari comparative religion baru paham bahwa Idul Adha kurban itu pentahiran yang ada turunannya dari tradisi orang Yahudi, betul kan? Uh, Idul Adha itu memperingati ketika Abraham menurut mereka itu mau mempersembahkan Ismail. Sebetulnya Ismail atau Ishak pun itu pun ribut di antara mereka karena tafsir At-Tabari itu menulis yang dikorbankan itu Ishak. Tapi tafsir-tafsir yang lain menulis bahwa itu adalah Ismail. Jadi soal ribut antara Ishak dan Ismail itu urusan mereka sendiri, yang mereka sendiri punya beda tafsir. Kalau di Alkitab jelas itu adalah Ishak. Ya. Saya katakan begitu kenapa? Karena di tafsir mereka, tafsir yang berotoritatif At-Tabari itu mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Nah,
orang Islam mempersembahkan kurban itu untuk sebetulnya untuk apa ya, berzakat ya, untuk berzakat. Jadi untuk supaya mereka bisa membagi-bagikan berkat dalam tanda kutip gitu ya. Apa sih? Ada keseimbangan sosial seperti itu. Ada kesetaraan sosial. Jadi yang kaya bisa potong sapi dan kemudian yang miskin miskin dibagi-bagikan itu. Nah, sebetulnya itu untuk itu aja. Jadi eh, sangat lepas maknanya daripada eh, pentahiran, nggak ada hubungannya. Tapi bagaimana mereka memahami kalau Abraham mau mengorbankan anaknya, yuk kita juga berkorban. Nah, kita sekarang berkorban kambing, domba kita potong-potong, supaya orang-orang saudara-saudara kita yang nggak mampu, itu juga bisa bersyukur. Nah, itu. Jadi Abraham dulu berkorban, kita juga, Ibrahim dulu berkorban, kita juga meneladani teladan Nabi Ibrahim dengan cara mengorbankan apa yang kita punya, harta kita, kambing, domba, gitu ya, dan membagikannya kepada orang yang tidak mampu. Itu yang saya pahami tentang Idul Adha. Ya, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan Kak berkaitan ya mungkin bisa jelaskan sedikit tentang jadi saya ambil konteks ya dari pertanyaan ini Abrahamic religion kenapa bisa ada ya agama Yahudi lalu ada Kristen dan Islam dan kenapa dalam Islam itu kan mungkin ini pertanyaannya sebenarnya bukan buat komunitas kita ya kenapa pria itu boleh nikah dengan wanita beda agama asalkan kategori ahlul kitab dan ahlul kitab itu disebutkan di Al-Quran sebagai Yahudi dan Kristen. Nah, apa signifikansi dari ahlul kitab? Kenapa kalau gitu orang Islam bukan jadi orang Yahudi atau Kristen dan kalau mereka percaya Alkitab? Ya, berarti kan Alkitabnya sendiri disebutkan sebagai otoritatif ya di kitab mereka, Bu. Kalau nggak direkam, saya berani Iya, iya. jawab. Ya udah kalau nggak bisa dijawab nggak apa-apa kan. Ya mungkin Recordingnya mestinya di stop dulu, terus saya eh, jawab. Udah ya deh. mungkin jelaskan tentang Abrahamic religion aja sih. Nanti kan ini jadi mungkin ini penanyanya ya Elfrida ya. Berarti sebenarnya kan ini semua ngeruntun ya karena ada sejarahnya kalau di salah satu pelajaran kita kan dibahas juga kan. Tapi kalau Ya, nggak bisa jadi jelaskan. yang disebut ahli kitab itu memang adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa? Karena mereka memiliki kitab-kitab. Ya, kitab-kitab di situ adalah ya orang tentu ada perbedaan pemahaman ya. Eh, karena gini, dianggap bahwa Yesus itu di dalam penafsiran Islam dianggap bahwa Yesus itu mewarisi kitab Injil, padahal kita sebagai orang Kristen tidak memahami hal itu. Yang menulis Injil itu murid-murid Yesus. Yesus itu kan nggak bawa kitab apa-apa, gitu kan? Hmm. Nah, jadi kitab yang bawa kitab Injil itu ahli kitab, artinya orang Kristen. Yang bawa kitab Taurat itu ahli kitab yang artinya adalah orang Yahudi. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi eh, yang saya pahami, buat orang Muslim itu boleh menikahi laki-laki, boleh menikahi perempuan, karena bagaimanapun laki-laki lah, ini adalah agama dan budaya patriarki ya. Jadi laki-laki itu memiliki kekuasaan yang lebih, bahkan warisan pun laki-laki lebih besar gitu ya. Istri harus tunduk dalam arti segala hal. Itu sangat-sangat berbeda dengan Kristen dan Yahudi. Nah, karena uh, perempuannya misalnya perempuannya misalnya dari agama lain boleh gitu ya. Karena nanti si perempuan ini sebagai istri dia akan diatur. Bagaimanapun nanti akan diatur. Nah, uh, dalam Abrahamic religion itu maksudnya gini, agama yang mengaku diwarisi dari Abraham. Ya, tentu agama besar itu adalah Yahudi, Islam, dan Kristen. Walaupun ada kepercayaan kecil, sempalan-sempalan lain, misalnya Samaritan, yang sekarang masih tersisa gitu ya, beberapa ribu jiwa. Atau misalnya agama-agama lain, sempalan-sempalannya seperti Kabalah, sempalan Yahudi, dan lain sebagainya ya. Atau Bahai gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, hmm, ini adalah agama yang mengaku diwarisi atau diturunkan dari keturunannya Abraham, yaitu Ishak dan Ismail. Gitu. Nah, tetapi kembali lagi, kalau memang itu
mewarisi agama Abraham seharusnya mengakui kitab-kitab yang dipegang oleh keturunan Abraham mula-mula, yaitu Taurat. Nah, orang Kristen ini mengakui Taurat, Mazmur atau Jabur gitu ya, dan memegang Injil dan membacanya. Sedangkan orang Islam walaupun di dalam rukun imannya itu mengakui kitab Taurat, Injil, dan Zabur, tetapi mereka tidak lagi mau membacanya karena menurut mereka itu sudah dipalsukan. Itu yang sebabnya saya berkali-kali katakan bahwa sebagai orang yang atau sebagai pihak komunitas yang dituduh bahwa Alkitabnya sudah dipalsukan, saya mengatakan berapologetik bahwa kita punya kitab-kitab yang usianya ribuan tahun tetapi tidak dipalsukan, gitu ya. Kalau engkau dalam rukun imanmu mengakui kitab-kitab yang diwarisi oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk di situ Taurat, mengapa engkau tidak membacanya seperti kami? Kami membacanya. Hanya bedanya, kami mewarisi, kami memegang kitab yang sama dengan orang Yahudi. Persis sama. Hanya bedanya penafsirannya. Jadi kita pegang kitab yang sama dengan orang Yahudi. Bedanya adalah penafsirannya. Nah, kalau agama Abrahamik yang bungsu yaitu Islam, itu dalam rukun imannya memegang, mengakui atau mempercayai kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, tapi mereka cukup hanya membaca kitab yang mereka miliki sekarang, tidak lagi membaca yang lain. Walaupun dalam rukun iman mereka mengakui itu, percaya kepada kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, dan Injil, percaya kepada nabi-nabinya, 25 nabi, percaya pada hari akhir, percaya kepada takdir. Itu kan rukun iman itu ya seperti itu. Nah, itu saya berapologetik. Saya tidak menyalahkan ya, tapi saya berapologetik bahwa tuduhanmu itu sebetulnya buat kami sangat mentah sekali, gitu ya. Nah, kenapa punya aturan boleh ya? Itu penafsirannya dia, karena di kitabnya dia itu boleh gitu ya, bahkan sampai 4 pun boleh. Itu adalah aturan agamanya dia. Sedangkan orang Yahudi, kita lihat bahwa bapak-bapak leluhur memang memiliki istri banyak. Sampai Daud, sampai Salomo juga memiliki istri yang sangat banyak ya. Salomo istrinya 1000 gitu ya. Luar biasa. Nah, tetapi kemudian Yahudi zaman sekarang itu tidak lagi memahami poligami. Dalam penafsiran Yahudi sekarang, walaupun Yahudi sekarang banyak alirannya juga kayak Kristen, ada yang ortodoks, ada yang reform gitu kan, ada yang lebih moderat, macam-macam. Orang Yahudi sekarang itu juga berbagai denominasi, semuanya tidak lagi memahami poligami. Gitu. Ya, udah melakukan apa itu tadi ya? Reformasi teologis, reformasi liturgi, ya banyak perubahan-perubahan dalam agama Yahudi. Tidak lagi melakukan perpuluhan, tidak lagi melakukan potong domba. Kenapa? Karena bait Allah udah nggak ada. Nah, itu contoh-contoh perubahan-perubahan dalam teologi dan liturgi agama Yahudi. Terima kasih Hana atas jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Saya cek udah nggak ada lagi. Terima kasih juga untuk para peserta yang udah nanya. Mungkin saya sedikit review. Ini ada penanya terakhir. Nanti izin saya jawab. Jadi ini menanya tentang evolusi dan penciptaan dan mengapa dari Adam itu akhirnya ada orang ateis. Nah, jadi mungkin nanti ini tahun depan kita ada pelajaran apologetika. Saya akan mendatangkan seorang pengajar yang dengan background apologetika di sesi setengah tahun pertama ya. Nanti itu akan dibahas mengenai framework dan bagaimana cara pandang Alkitabiah itu penciptaan. Dan sedangkan cara pandang dunia dan sains itu sebenarnya ada dua sains ya, sains penciptaan dan sains evolusi. Dan bagaimana sebenarnya evolusi itu sudah tidak populer dan mungkin sudah banyak kesalahan pembuktian yang sudah tidak bisa dibuktikan lagi, dan itu yang nanti menjadi dasar iman kita kenapa kita percaya penciptaan, 7 hari penciptaan dan kitab Perjanjian. Oke, terima kasih.